Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qaddimu a'malakum lid-daril akhirah tajidu 'indaha fawzan wa najah. Amma ba'd. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, mi dan ayah, kata-kata kemuliaan yang pertama kepada Imam Syekh Masjid Nurul Yakin, kata-kata kemuliaan kepada Badan Kemakmuran Masjid, seluruh para remaja masjid, dan yang teristimewa kepada seluruh para hadirin, gure-gure ulun tuan, urungsi ulun tuan, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sambil kita berniat iktikaf dalam masjid untuk sama-sama kita mengulang kaji, mendengarkan nasihat-nasihat ataupun mau'izah hasanah yang insyaallah pada kesempatan yang singkat ini dipercayakan kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Mudah-mudahan pemandang yang ulun tuan sampaikan di bak bengah yang penuh berkah ini dapat bermanfaat khususnya bagi ulun tuan pribadi dan umumnya kepada seluruh para hadirin kaum muslimin dan muslimat, mi dan ayah yang ulun tuan pemulia. Tanpa kita sadari yang bahwa padung-padung kurode getanyo akan tarumpa dengan salah satu hari peristiwa yang paling bersejarah. Padmanteng getanyo berada siapapun kita di seluruh penjuru dunia yang mayoritas beriktikat dengan iktikat ahli sunnah wal jamaah, bermazhab dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i, sudah pasti getanyo Bandung tepatnya pada 12 Rabiul Awal nantinya kita akan merayakan hari di mana baginda Rasulullah dunia sallallahu alaihi. Maka hadirin yang ulun tuan pemulia, sudah sewajarnya kita selaku umat Nabi Muhammad untuk merayakan hari lahirnya baginda Rasul, karena telah kita ketahui bersama yang bahwa bagaimana perjuangan-perjuangan yang telah diperjuangkan oleh baginda Rasul terhadap kita. Dalam kitab-kitab yang muktabar telah tertulis yang bahwa ba'ura kiamat, mi dan ayah yang berbahagia, semua para nabi melepaskan diri mereka masing-masing, tetapi baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat setia kepada umatnya, beliau sangat setia kepada hambanya. Maka ironisnya apabila getanyo selaku umat Nabi Muhammad hantatim pemulia beliau, hantatim peraya uro lahirnya baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka para hadirin sidang jamaah yang ulun tuan pemulia, semua para nabi merasa iri karena berbagai macam keistimewaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Dalam kitab Syarahul Ummatil Muhammadiyah, Syekh Said Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau menukilkan yang bahwa ada beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad yang keistimewaannya hanggebi kepada umat-umat yang lain.
khususnya kepada umat Nabi Muhammad. Yang pertama, Syekh Said Muhammad Alawi Al-Maliki menukilkan keistimewaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Yang pertama adalah dihilangkan isru. Makna isru adalah beban-beban berat yang telah pernah dipikul oleh umat-umat sebelumnya, tetapi khususan kepada umat Nabi Muhammad beban itu dihapus. Maka ini merupakan keistimewaan yang paling besar yang kita rasakan sebagai umat Nabi Muhammad. Beban yang pertama yang telah dihilangkan kepada kita umat Nabi Muhammad, yaitu dipotongnya benda ataupun kain yang terkena najis. Umat awaimi dan ayah yang berbahagia, menyokenang najis bak ija, menyokenang najis bak pakaian, langsung dipotong. Apabila benda apa saja yang terkena najis, langsung dipotong. Tidak ada istilah yang namanya menyucikan. Tetapi setelah lahirnya baginda Nabi, setelah sampainya ajaran Nabi Muhammad, khususiat istimewa yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad, kita tidak perlu untuk memotong kain tersebut ataupun pakaian. Tetapi kita selaku umat Nabi Muhammad dibolehkan, malah dianjurkan kepada kita bisa dengan cara kita menyucikan pakaian tersebut yang terkena najis. Walaupun najis mughalladah sekalipun, najis yang sangat berat, tetap dalam umat Nabi Muhammad ajaran kita masih ada kata untuk menyucikannya. Ini sebenarnya keistimewaan yang paling besar yang cuma diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad. Menyu umat awai sayang tak kalen. Menyu bak surah ijakrum menan le kena cicak le ikoh ijakrum. Bak surah ijakrum kan le ijakrum kajit ke ijak sampo-sampo bapa. Kenapa? Dipotong, begitu kena dipotong, begitu kena dipotong, begitu kena dipotong. Tidak ada istilah untuk menyucikannya. Maka harus kita cermati pada pagi yang penuh berkah ini. Keistimewaan ini yang diberikan kepada kita tidak ada diberikan kepada umat-umat terdahulu. Kemudian yang kedua, keistimewaan yang diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad, dihilangkan beban kepada kita, yaitu larangan bagi orang perempuan di ketika berhaid. Khusus bagi kaum hawa, kaum ibu, urun dron harus merasa bersyukur dengan sangat-sangat bersyukur karena berkat lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urun dron khususnya kaum hawa, kalau umat-umat terdahulu cukup hina orang-orang perempuan yang datang haid, menyok surah pak urang inang menyok dengah haid nyan hanjit mesapat kan mantang pajubu sama-sama, tetapi bersama-sama dengan keluarga, anak, kemudian suami dan saudara-saudara lain tidak boleh. Maka umat-umat terdahulu menyok urang inang yang berhaid itu diisolir, bahasanya diasingkan dulu. Karena penyakit haid tersebut adalah satu penyakit yang paling berbahaya, penyakit yang menular. Tetapi khususiat yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad, kaum ummi yang ulun tuan pemulia, menyok urang drone berhaid, kita kan tidak ada pernah istilah diasingkan. Walaupun kaum hawa berhaid, lagi datang bulan, tetapi masih bisa seperti biasa berkumpul-kumpul dengan sanak saudara. Di ketika kaum wanita sedang berhaid, masih seperti biasa bercanda-canda dengan suami. Maka sebenarnya kaum ummi khususnya urun-urun merasa bersyukur. Maka padung-padung urote akan tasambut uro lahir baginda Nabi
pernah terlintas bak babah urang drone kaum Hawa. Urang drone merasa urang drone merasa lelah untuk nepegatkan duri, untuk neperaya urang lahirnya baginda Nabi. Ingat mentang dengan baginda Nabi, maka getanya khusus di urang kaum Hawa, urang drone mentang bersama-sama dengan getanya ni bak sampo ni bak uro yang berbahagia ni. Maka hadirin sidang jamaah yang ulun tuan pemulia, keistimewaan yang kedua ini walaupun khususiat kepada kaum Hawa, maka seandainya khususiat ini tidak kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, maka alangkah sedihnya baginda Nabi. Bagaimana perjuangan baginda Nabi terhadap kita, tetapi kita selaku hambanya tidak mau berbalas budi terhadap perjuangan yang telah beliau perjuangkan. Yang selanjutnya, keistimewaan yang khususiat diberikan kepada umat Nabi Muhammad yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat yang lain. Yang ketiga adalah diberikan informasi, nepegah bahawa dosa-dosa yang telah kita lakukan kepada orang-orang lain, umat-umat awai, urang-urang awai, pumandang yang urangnya laksanakan dosa, apapun dosa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, yang langsung menulis bak pintu rumah mi dan ayah yang berbahagia. Bak pintu rumah langsung menulis dosa-dosa yang telah dia lakukan. Maka keistimewaan yang diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan puluh tahun telah kita melakukan dosa kepada Allah, tapi satu dosa pun tidak pernah tertulis di pintu rumah kita masing-masing. Cuma kita bayangkan, kalau umat-umat yang dahulu menyoba surah urung kubur dosa bak malam wate malam yang langsung singgah kala naju, maka menyota rumput wate tajak-jak bak kedai wate orang minggu ipegah lengan kitanya, oh mangat dah berkelama paju mangat kita terkejut, paju mangat, padahal langsung dilihat dosa yang telah kita lakukan tadi malam. Bapak Ibu sekalian, dapat kita cermati bersama. Kita akan merasa kenapa saudara kita telah mengetahui menyokong orang Aceh kai tu truk katanya, kai tu putru, kai tu berkelam, tanya mungkin ada cok di Lombok langsung tertulis telah mencuri selop sipulan, langsung tertulis. Telah kita mencuri ayam orang, langsung tertulis. Pernahkah kita membayangkan inilah berkat perjuangan baginda Nabi? Walaupun sebanyak buih yang berada di lautan telah kita lakukan dosa dan kemaksiatan, tetap Allah pasti dan mengampuni serta menutup apa-apa aib yang ada pada diri kita. Kenapa? Allah bersifat dengan sattarun lil uyub wa ghuffarun lizzunub. Allah bersifat dengan sattarun lil uyub. Allah orang yang memang menghapus ataupun menjaga aib-aib hambanya, dan wa ghaffarun lizzunub. Allah Maha Pengampun ubena dosa yang telah kita lakukan. Maka mi dan ayah sidang jamaah yang ulun tuan pemulia, Allah sangat marah, Allah sangat mengkecam kepada kita apabila gedanya cukup galak tak buka aib gop. Nya Allah bengek, Allah mengkecam kepada umatnya apabila kita suka dengan serta merta pantang nak aib bak syedara kita langsung dah pegah bau lain. Allah sangat marah. Kenapa? Allah sendiri sattarun lil uyub. Allah sendiri menutup aib hambanya. Gedanya cukup suka dan gampang-gampang saja membuka aib-aib saudara kita. Maka naudzubillah, semua naudzubillah. Sebenarnya keistimewaan ini harus kita pertahankan.
Kita namanya manusia, tidak ada yang sempurna. Hebat kali kita. Sekarang mungkin kita ada jabatan. Ingat, dunia ini seperti roda berputar. Kita tidak selalu di atas dan juga kita tidak selalu di bawah. Mungkin pada tahun 2020 ini kita sedang di atas, tapi ingat, kadang 2021 kita akan berada di bawah. Maka hadirin urungsi ulun tuan yang ulun tuan pemulia, apapun jabatan yang sedang ada pada diri kita sekarang ini, apapun pangkat itu yang sedang ada pada diri kita ini, walaupun kita pada saat ini disanjung-sanjung oleh manusia, tapi ingat, kesenangan yang hakiki bukanlah kesenangan di ketika kita berada di dunia ini, tetapi kesenangan yang hakikatnya adalah kesenangan di ketika kita dimasukkan ke dalam syurga dan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Kesusahan yang hakiki bukanlah kesusahan watai gedanyo mendengna alam donya. Walaupun gedanyo di donya udep pangpo, sep hansep, tapi ingat, apapun kesusahan yang ada pada dunia ini, semuanya pasti ada akhirnya. Kullu syai'in ajal, tiap-tiap sesuatu pasti ada batas waktunya. Mungkin katanya hanta tu pajan wate katanya akan tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala pajan jabatannya akan dicok ulang di Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah menjanjikan al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Kata Allah, al-mal, harta, wal banun, anak-anak itu merupakan zinatul hayatid dunya. Itu cuman perhiasan dunia. Kan datang perhiasan, wadah dawa rumah na gambar-gambar perhiasan, itu cuman perhiasan saja. Maka menyokeun urang yang keun, dengan ilmu ini hidup akan menjadi terarah, dengan hiasan hidup ini akan menjadi indah. Indah katanya karena hiasan, tapi di ketika kita kembali kepada Allah, hiasan itu akan tinggal. Harta yang telah kita tumpuk-tumpuk selama ini nyan mandum akan tinggal. Yang menjadi teman yang sejati sebenarnya itulah amal soleh yang kita persiapkan pada di ketika saat ini. Ingatlah, perjalanan kita masih panjang para hadirin yang berbahagia. Kita tidak mengetahui kapan, apa penyebab kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya kita harus masih bersyukur kepada Allah dalam wabah yang begitu bahaya ini, virus corona menyokeun urang jino. Kita masih alhamdulillah Allah berikan kesehatan kepada kita. Menyatakan saudara-saudara katanya, walaupun mereka bukan berbagai macam penyakit, ada yang menyatakan penyakit ini, ada yang menyatakan penyakit itu, bukan itu yang kita permasalahkan pada hari ini. Yang kita permasalahkan pada hari ini adalah bagaimana tanggung jawab kita, bagaimana rasa peduli kita, bagaimana rasa peliharaan kita. Karena hafdun nafsi itu adalah wajib, wajib jaga dro. Jangan pernah terlintas sekalipun dalam pikiran kita, han mungkin corona yang kenang balung. Jangan sampai pernah terlintas dalam mulut kita. Allah sangat membenci terhadap orang-orang yang sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, kata Allah, janganlah pernah kamu berjalan di atas permukaan bumiku maraha, hal keadaan sombong. Apa yang perlu kita sombongkan hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah? Hebat dah katanya, lepeng katanya, rumah cukup raya yang kata pegot. Itu semua akan menjadi kenang-kenangan bagi kita yang harus kita persiapkan pada hari ini. Benar dan mikir wadai kita yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Apakah anak-anak kita berlomba-lomba untuk berdoa kepada kita, ataupun sebaliknya anak-anak kita akan berlomba-lomba bermusuhan untuk mengambil harta warisan kita? Ini harus kita garis bawahi. Yang benar tak mikir sampai-sampai di malam di puro. Itulah perlu anak yang soleh dan soleha. Dan yang selanjutnya, keistimewaan
yang diberikan terhadap umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain, yaitu diharamkannya bekerja pada hari raya. Umat awai, mi dan ayah yang berbahagia, uro raya adakah Idul Fitri ataupun Idul Adha, hari Jumat juga merupakan hari raya. Munyo umat-umat awal, umat-umat terdahulu, hari raya itu diharamkan untuk bekerja, berjualan. Tetapi kita khususiat kepada umat Nabi Muhammad, hari Jumat sekalipun tidak ada kita kata-kata diharamkan untuk berjualan. Malah munyo gedanyo wate uro Jumat tatuk gede, wate kadang baru tatuk gede. Nalado wate kage khatib ada mimbar. Tidak ada kata-kata untuk diharamkan untuk bekerja. Itu keistimewaan. Munyo umat awai, urang-urang awai cukup cemburu, iri urang yang terhadap umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad diperbolehkan, karena dalam kitab yang kata baca bahwa yang diharamkan berjualan waktu hari Jumat apabila tinggal Jumat. Tetapi kan hanladin di ketika urang mekat akan tinggal Jumat, kadang nasib urang yang tinggal Jumat karena dengar, nasib urang tinggal Jumat mungkin karena lalu dan lain sebagainya, maka diperbolehkan kita untuk mencari nafkah. Tapi lagi ulun tuan pegah gunung, Allah tidak melarang kepada kita untuk mencari harta, Allah tidak melarang kepada kita untuk mencari jabatan dan lain sebagainya. Tapi ingat, itu adalah titipan sementara bagi kita. Dan tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala, walaupun di dunianya kita sudah ada gelar profesor, dokter, insinyur, haji dan lain sebagainya, tetapi di ketika kita kembali kepada Allah, pasti gelar kita menyokong almarhum dan almarhumah. Itulah gelar yang memang hakikat yang ada pada diri kita nantinya. Maka mudah-mudahan para hadirin kaum muslimin dan muslimat, mi dan ayah yang ulun tuan pemulia, dalam kitab Nasaihul Ibad, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani pernah mengatakan yang bahwa Nabi Adam sendiri cemburu, iri kepada kedai umat Nabi Muhammad. Salah satu daripada sekian banyak, Nabi Muhammad paling iri kepada Nabi Adam, paling iri kepada umat Nabi Muhammad, yakni Nabi Adam diterima taubatnya khusus menyo dalam kota Mekah. Umat-umat awal Nabi Adam baru diterima taubat oleh Allah dalam kota Mekah. Tapi coba bayangkan hadirin sidang jamaah yang ulun tuan pemulia, khususiat kepada umat Nabi Muhammad hana Meceh saja kota Mekah. Dimanapun kita bertaubat kepada Allah, khususiat umat Nabi Muhammad, insya Allah Allah pasti akan mengampuninya. Kita harus sadari bahwa itu keistimewaan, itu berkat perjuangan yang telah diperjuangkan oleh baginda Nabi. Maka cukup sedih hati baginda Nabi. Tanyo tak pegah mendang kita cinta kepada Nabi, berselawat tidak mau kepada Nabi. Kita ingin mendapat syafaat daripada Nabi, tetapi kita tidak pernah menyenangi hati baginda Rasul. Maka masih ada persiapan beberapa hari lagi untuk kita sambut hari lahirnya baginda Nabi. Mudah-mudahan, lagi ulun tuan sampaikan tadi, tidak ada nabi yang akan memberikan syafaat kepada kita melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, khususnya kaum Hawa lun beringat, bekna ulun drone merasa lelah untuk nepegan tagun khanduri untuk neperaya urolahi baginda Nabi. Karena cukup besar sudah perjuangan baginda Nabi. Nabi tidak meminta apa-apa daripada kita sebagai hambanya. Maka sudah pantas Nabi Muhammad itulah Nabi yang king of the king, best of the best. Tidak ada Nabi yang paling hebat, tidak ada Nabi yang paling setia kepada umatnya. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita doa bebandum mi dan ayah yang ulun tuan pemulia, kita nyoba bandum agar Allah senantiasa nantinya
petunjuk kedanyo selalu dalam jalan yang benar, dan kedanyo di urut kiamat hari akhirat kelak nanti kita akan diberikan syafaat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin enno kemandang yang dapat ulun tuan pesampo, lebih dan kurang ulun lagi maklumlah saya ini masih manusia biasa, bukan manusia dari luar angkasa. Segolong kita nyuntuk, mari untuk menjadi keberkatan. Kita berdoa kepada Allah, semoga majlis kita di bak bengahnya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman wa hsyurna bil iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna min ahli sunnati wal jamaah wa la taj'alna min ahli al bid'ati wad dhalalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha wa rahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina wa sahbihi ajma'in. Demikianlah yang dapat ulun tuan sampaikan, lebih dan kurang ulun tuan lagi maaf. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi